Prof. Zubairi, dengan adanya molnupiravir ini, Anda melihat adakah kemungkinan misalnya Indonesia juga turut mengajukan diri sebagai negara untuk uji klinis obat COVID-19 ini? Iya, ada kemungkinan itu. Saya lihat di sini ada tulisan Kimia Farma target uji klinik rampung Oktober 2001. Ini berita tanggal 2 Agustus dari IDX. Namun biasanya begini, kan setelah uji klinik ini tahap 3 ini kan sudah di stop, akan segera dipublikasi. Kemudian biasanya kita para dokter maupun juga BPOM akan melihat dulu itu bagaimana hasil publikasinya, apakah desain penelitiannya bagus, kemudian ya perhitungan statusnya dan yang lain. Kalau kemudian dinilai bagus banget, ada dua, mungkin sekali kalau terbaik ya lakukan uji klinik juga di Indonesia, namun tidak harus juga kalau amat sangat kuat buktinya. Oke, jadi kita juga masih menunggu data-data itu ya. Tapi begini, ya, benar. Yang saat ini disampaikan adalah bahwa hasilnya sudah lumayan meyakinkan, sehingga banyak dari medical expertnya yang memonitor trial menyarankan langsung saja trialnya dipangkas supaya bisa langsung digunakan. Tapi begini, yang saya juga baca adalah sebenarnya obat ini tidak terlalu bermanfaat untuk orang yang sudah terlanjur mengalami gejala berat dari COVID-19. Anda bisa jelaskan soal ini, Pak Zubairi? Oh ya, jadi ada beberapa obat yang manfaatnya tertentu. Jadi misalnya kalau dexamethasone itu amat berguna kalau pasiennya perlu oksigen. Kemudian plasma konvalesen misalnya, dulu kita ribut banget, manfaatnya banyak banget. Sekarang mungkin manfaatnya masih ada sedikit untuk yang ringan. Yang berat sama sekali nggak ada gunanya. Jadi untuk yang obat baru ini juga demikian, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Chandra, berguna untuk yang ringan sedang, tapi yang mencegah supaya tidak dirawat di rumah sakit dan untuk mencegah kematian. Oke, jadi memang fungsinya untuk sampai dengan saat ini terbukti untuk mencegah hospitalisasi, mencegah perawatan di rumah sakit, tapi kalau sudah terlanjur mengalami gejala yang berat, sampai sejauh ini datanya menunjukkan bahwa obat ini tidak terlalu berfungsi begitu. Saya pindah ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, begini, ini kan ada obat, kemudian saat ini juga masih kita kalau secara di dalam negeri Indonesia masih terus berusaha mengejar untuk vaksinasi. Kira-kira nanti kalau memang betul ada manfaatnya obat molnupiravir ini, kita menempatkannya ada di mana? Yang jelas kalau cerita vaksinasi itu punya bukti ilmiah yang sudah jauh lebih kuat. Dan bukan hanya bukti ilmiah di orang per orang secara klinis, tapi juga bukti ilmiah di kesehatan masyarakat, di dampak masyarakat. Jadi vaksinasi ini jelas harus ditingkatkan habis-habisan begitu. Saya kemarin lihat masih 20% kalau mau dibaca cakupan. Sebenarnya kalau bagus juga kalau dibacanya dibalik ya, bahwa 75% orang Indonesia belum divaksin. 75% manula belum divaksin gitu. Itu lebih memperkuat kita untuk meningkatkan vaksinasi. Betul. Obat ini kita harapkan akan ada manfaatnya, tapi tadi sudah kita bicarakan juga bahwa kemungkinannya saat ini yang diklaim adalah untuk yang ringan dan sedang, sakitnya belum sampai 5 hari. Ya, itu jelas bermanfaat, tapi sama sekali belum bisa menggantikan saat ini, situasi saat ini sama sekali belum bisa menggantikan 3M, sama sekali belum bisa menggantikan 3T, dan sama sekali belum bisa menggantikan vaksinasi. Saya juga melihat positif sekali obat ini, tapi ingat ini penelitian pada 700 sekian orang, jadi masing-masing hanya tidak sampai 400 orang begitu. Hasilnya memang bagus, 14% dibanding 7%, tapi kita tunggulah perkembangan selanjutnya bagaimana. Tapi bahwa emergency use of authorization itu diminta untuk dilakukan itu terutama karena pada keadaan seperti sekarang ini kan memang kita membutuhkan. Tadinya juga vaksin, orang mempertanyakan kenapa emergency ya, kenapa nggak nunggunya sampai selesai? Nggak bisa, kita butuh sesuatu gitu ya. Jadi sesuatu itu dikeluarkan, kalau ini ada obat juga sesuatu bisa dipakai, itu akan sangat baik, tentu saja akan membantu. Tapi upaya yang sekarang 3M, 3T, vaksinasi, masker terus dilakukan dulu. Kalau menurut Anda di tengah banyaknya negara yang mengajukan untuk menggelar uji klinis molnupiravir ini, Indonesia perlu atau tidak, Prof. Chandra? Seperti tadi sudah dibahas juga kan, kita lihat bagaimana ini kan sekarang kan dalam era COVID-19 ini kita lihat yang terjadi adalah perusahaan menyampaikan dulu, oh kita punya hasil penelitian seperti ini. Sesudah itu jurnalnya keluar.
nanti jurnalnya kita baca secara detail. Orang akan juga membaca secara detail bagaimana dampaknya, bagaimana efikasinya, bagaimana keamanannya, kemudian baru melangkah sesudah itu. Tentu saja baik-baik saja kalau dilakukan penelitian baik yang ini maupun obat yang lain. Seperti saya sampaikan tadi, untuk beberapa obat yang lalu juga dilakukan oleh WHO, kemudian Solidarity Trial di mana Indonesia ikut di dalamnya. Jadi proses itu kita lihat saja, dan ini kan 1 Oktober. Pimpinan Merck informasikan 1 Oktober, sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 ya? Tanggal 3. Jadi tanggal 3 baru 2 hari, kita lihat perkembangannya bagaimana, dan nanti sesudah itu baru kita bagus untuk melangkah selanjutnya. Tapi semua sepakat bahwa ini suatu harapan yang baik begitu, walaupun tentu tidak menghilangkan semua kegiatan-kegiatan yang saat ini sudah dilakukan. Kalau mau lebih diteruskan lagi, ini kan uji klinik fase 3. Dia sebenarnya punya uji preklinik nih, preklinik jadi belum uji klinik, yang mengatakan bahwa ini bisa untuk PEP, post exposure prophylaxis. Jadi dia coba di rumah tangga begitu, orang yang sudah sakit ada, orang lain yang belum sakit dikasih ini bisa apa enggak. Tapi ini ujinya masih uji awal. Jadi kita tunggulah perkembangannya dari waktu ke waktu. Bukan tidak mungkin memang ada hasil-hasil yang cukup baik, tapi sekarang kita lihat di depan mata kita ada 725 dengan hasil 14 versus 77%, dengan 8 meninggal versus tidak ada yang meninggal. Datanya kita analisa secara mendalam, nanti kita bekerja accordingly. Terakhir untuk Pak Zubairi sedikit saja, ini kan dari penelitian yang dilakukan saat ini adalah terhadap mereka yang tidak divaksinasi. Baru nanti akan dipertimbangkan untuk mereka yang sudah divaksinasi. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak Zubairi? Oh, jadi tetap vaksinasi itu utama banget. Nah, kalau yang tidak divaksinasi kan risiko untuk sakit dan meninggal cukup besar. Jadi sekarang untuk yang tidak divaksinasi karena alasan tertentu, alasan kesehatan atau karena yang lain, itu bisa tertolong dengan obat ini. Walaupun untuk sekarang ini juga perlu disampaikan bahwa kondisi Indonesia lagi baik-baiknya. Positivity rate-nya jauh di bawah 5%. Jadi risiko penularan juga sedikit. Namun obat baru ini tentu memberikan harapan kita makin semangat, makin ke depan makin baik. Oke, intinya saat ini tetap harus mengejar vaksinasi sebanyak-banyaknya. Masyarakat diminta untuk tidak ragu vaksinasi, kalaupun nanti ada obat yang sudah terbukti akan sebagai komplementer begitu. Karena yang paling penting adalah mencegah supaya tidak sampai terinfeksi COVID-19. Terima kasih Pak Zubairi Jurban, terima kasih Pak Chandra Yoga Aditama sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus ya, kita ngobrol lagi lain waktu. Pak Chandra.